Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP ya. Ini repeat order buat Mulyana Batik di Bandung ya. Saya akan tes unitnya untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Ini HP ScanJet G3110 dan ini dia support scan klise dan juga dokumen ya. Baik, di sini saya siapkan dulu untuk dokumennya. Karena unit ini dia bisa scan maksimum sampai 300 letter ya, letter. Jadi saya gunakan yang sering banget digunakan itu A4. Jadi saya pakai A4 seperti ini. Saya taruh di sini aja. Posisinya di sudut kiri atas. Kita tutup dan kita masuk di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan, saya pakai aplikasi universal kali ini, pakai aplikasinya Puiscan. Nanti kalau misalkan transaksi, Anda dapat aplikasi ini ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai aplikasinya tampil. Di sini pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca juga di aplikasinya di sini. G31110, tipenya flatbed ya. Atau kalau bahasa HP glasses ya. Kita pilih flatbed, medianya Anda bisa ubah dari color photo, black and white photo, line art, text, magazine, dan newspaper. Saya pilih yang line art. Media size-nya di sini saya pakai size-nya A4, jadi sesuaikan sama dokumen yang mau di-scan ya. Oke. 600 dpi. Terus untuk cropping filter color. Nah, di sini di aplikasinya saya default aja ya. Saya kasih default. Di outputnya baru saya ubah. Ya, outputnya saya baru ubah. Karena ini dokumen, jadi saya mau pakai formatnya PDF. Untuk JPEG, Anda juga bisa ubah, tinggal centang aja. Untuk penyimpanan, jangan lupa kliknya Akeong di sini. Anda bisa ubah di sini untuk penyimpanannya, disesuaikan aja sama PC masing-masing. Kalau saya enaknya di desktop ya, jadi gampang langsung dicari. Mungkin kalau Anda bisa ditaruhnya di dokumen atau bikin lagi folder baru ya. Bisa ya, disesuaikan aja. Oke, di sini saya kasih nama Maulana Batik. Ini repeat order ya buat Maulana Batik. Maulana Batik ini repeat order, ini orderan yang kedua ya. Orderan yang kedua. Oke. Nah, kalau di sini kita mau scan banyak, padahal sih ini flatbed ya. Flatbed itu kan cuma satu-satu ya. Tapi jangan salah, untuk unit ini dia bisa scan banyak. Bisa sampai 10 dokumen juga bisa. Jadi kita scan 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya. Bisa dijadikan dalam satu file. Ya, kita pakainya yang PDF multi-page atau multiple page ya. Seperti itu. Oke, Anda tinggal centang aja. Nanti saya akan preview dulu nanti dokumennya seperti apa. Oke, kalau sudah, saya akan coba preview. Kita tunggu sebentar untuk proses previewnya ya. Karena untuk preview ini sebetulnya opsional untuk preview ini ya. Anda bisa gunakan preview ataupun tidak, nggak masalah. Yang penting Anda tahu untuk speknya. Speknya misalkan dokumennya A4, Anda mau gunakan DPI berapa? Ya, DPI itu resolusinya berapa? Penyimpanannya di mana gitu ya. Seperti itu. Udah selesai. Dengan formatnya apa tentu saja ya. Oke, kita tunggu aja untuk proses previewnya. Ya, di sini saya mau kasih lihat aja nanti untuk proses scanningnya ya. Ini saya kasih di angka 300 dpi. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini lagi proses preview ya. Dan nanti saya akan scan pakai klise. Nanti saya dokumennya ganti pakai dokumen klise ya. Apa namanya? Klise atau dokumen klise. Nah, di sini kalau sudah, karena di sininya posisinya horizontal, jadi saya rotate. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik scan dan kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Jadi dia sudah tampil atas nama Maulana Batik di Melong, Cimahi. Oke, saya tahu untuk daerah situ ya.
Oke, ini dari dekat batas kota masuk lagi ya ke dalam, atau dari Ciberem juga bisa ya. Banyak aksesnya. Oke, ini dia untuk hasil tesnya, hasil scan-nya alhamdulillah bagus. Warnanya juga cakep ya, nggak keblur, nggak ada garis, tajam ya. Itu dia untuk hasil tesnya di bagian dokumen. Saya lanjutkan untuk scan klise. Ini scan klise yang dulunya tuh di raw ya. Ini raw panjang kan gitu ya. Ini dipotong per 6 frame. Dipotong per 6 frame. Jadi nanti saya akan tes. Nah, caranya gimana? Kita siapkan dulu ya. Tentu saja untuk unitnya kita siapkan. Kita akan masuk lagi di aplikasinya. Aplikasinya push scan yang tadi. Ini hasil scan yang tadi saya close saja. Kita kembali ke input. Input. Untuk flatbed saya ubah ke transparency. Color negatif saya gunakan auto preview ya. Saya kasihnya auto 24 RGB ya. Terus DPI resolusinya maksimum sampai 4800. Anda juga bisa custom. Dan saya gunakan di angka 600 dpi. Untuk klisenya ya. Untuk pengen resolusi lebih besar, Anda bisa gunakan juga. Tinggal di up aja untuk resolusi dot per inch. Ya, saya klik di angka 600. Untuk cropping, filter, color, ini saya depo seperti tadi. Kenapa saya depo? Karena saya nggak perlu ya untuk setting-settingnya ke situ. Kalau misalkan Anda mau explore boleh. Kita lari ke output. Di sini pakainya JPEG Maulana Batik tentu saja. Kita siapkan dulu untuk ininya apa? Ini dokumen yang tadi. Dan ini holder klisenya ya. Ini holder klisenya. Ini lampunya masih nyala, biarkan aja. Seperti itu. Ini holder klisenya. Saya taruh sini aja. Dan ini klisenya yang mau saya scan, saya taruh di sini. Jadi kalau Anda mau scan dokumen, ini wajib dipasang ke sini ya. Ini wajib dipasang ke sini. Tapi kalau misalkan Anda mau scan klise, ini wajib dibuka ya. Gitu ya aturannya ya. Oke, kita loading lagi ke sini. Kita masukin lagi ke sini ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Coba kita preview ya. Di preview nanti ada 6 frame yang ada. Karena si unit ini, klisenya itu ada 6 frame. Jadi saya nggak akan scan semua. Mungkin agak lama ya waktunya kalau misalkan saya scan. Jadi saya akan ambil 1 frame saja. Nanti kita lihat untuk hasilnya ya. Kita tunggu untuk proses previewnya. Buat Anda yang mau order silakan ya. Di Shopee ini ada. Ini saya jual lengkap, ada dusnya ya, masih ada dusnya. Ini warnanya masih cakep banget. Warna putih susu ya. Ini bawaan. Kalau misalkan udah lama dia akan ada perubahan warna ya, tekstur warna ya. Akan ke krem tua gitu ya. Baik, kita tunggu sebentar. Lagi preparing. Begin scan, nanti kita coba lihat untuk hasil scan-nya. Kalau di kita misalkan kurang bagus hasilnya ya, kita nggak berani kirim. Karena akan berisiko nantinya kalau misalkan saya kirim nih, barangnya nggak normal, terus saya kirim. Terus si customer itu komplain ke kita ya kan, komplain ke kita. Nah nanti kita kan jadi rugi sendiri. Barang udah dikirim, nggak dibayar, barang balik lagi. Nah kan ruginya seperti itu. Kenapa saya selalu bilangnya rugi kalau misalkan saya kirim barang jelek ya, seperti itu. Tentunya saya akan tes dulu ya. Tes dulu dan saya upload di YT ya. Nanti saya upload. Jadi kalau misalkan kenapa jelek kok dikirim? Nah, kita sudah tes. Cuma mungkin pada saat pengiriman kita juga kan nggak tahu kalau misalkan ada pengiriman terus misalkan di kurirnya gimana, kegencet atau apa gitu kan, kita juga nggak tahu ya. Baik, ini hasil previewnya. Saya akan ambil 1 frame, kira-kira yang mana ya, ini aja lah kali ya, karena ini sudah mungkin. Saya akan ambil 1 frame ini. Sebetulnya pada saat saya pengiriman, saya nggak selalu juga nyerahin kurir ya, karena
Ya, nggak tahu mungkin capek atau gimana ya, nggak tahu kurir yang mana ya. Pada saat pengiriman kok rusak, sedangkan ya mungkin kalau pengirimannya bukan pecah belah mungkin aman ya, karena ini barangnya saya ini pecah belah ya. Maksudnya pecah belah ya kalau dilempar pecah. Beda kalau misalkan sama baju atau apa gitu ya, pakaian lah gitu. Itu dilempar dibolak-balik juga nggak bakalan pecah gitu. Mungkin kalau sobek sih nggak mungkin ya. Tapi ini ada kemungkinan kalau misalkan pengirimannya apa namanya pada saat diekspedisinya, dan itu sebetulnya bukan tanggung jawab saya ya, itu tanggung jawab ekspedisi. Dan kadang sulah komplainnya tuh ke kita, kenapa saya dikirim barang pecah? Siapa juga yang mau kirim barang pecah ya. Oke, ini dia untuk hasil scan-nya. Seperti ini. Ini kapasitas di 600 dpi ya. Buat Anda yang misalkan ini gambarnya kok kurang bagus ya, kalau misalkan ngelihat hasil scan saya ini kok kurang bagus ya, kurang tajam. Ya, karena tergantung juga pada saat jepretnya itu. Yang jepretnya itu pakai fotonya berapa resolusinya ya. Kita juga nggak tahu terus pencahayaannya, resolusi kameranya ya. Seperti itu. Tapi yang penting mungkin kenangannya ada. Tapi kalau misalkan Anda mau sempurnakan, Anda bisa gunakan pakai aplikasi lain ya. Oke, itu dia untuk hasil scan-nya. Alhamdulillah bagus. Normal semua. Ini scan dokumen dan juga scan klisenya ya. Oke, saya lanjut aja. Di sini juga ada identitas dari unitnya ya, yaitu serial number. Silahkan Anda cek pada saat Anda video unboxing ya. Serial numbernya nanti saya kirimkan juga. Ini saya kasih lihat di YT-nya. Jadi Anda silahkan cek serial numbernya, samain ya. Kalau misalkan berbeda, Anda wajib komplain ya. Apalagi hasilnya nggak bagus ya. Kalau misalkan nggak bagus mah nggak usah komplain lah ya. Yang namanya barangnya udah bagus. Tapi kalau misalkan udah jelek, terus nggak sesuai, Anda wajib komplain ya. Oke. Nah, untuk unit ini, nanti saya kirimkan adaptor, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Seperti ini untuk barcode-nya. Untuk barcode-nya seperti ini. Ini produknya baru ya guys, kita. Dan ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kita selalu lengkap pengirimannya ya, apalagi ini masih baru ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.